Dan leader yang seperti ini tidak akan bertahan lama kok. Namanya udah jatuh kok. Ya, jadi sayang sekali gitu dia. Bagaimana menghadapi leader yang marahnya itu mempergunakan kata-kata yang nggak pantas ini? Bagaimana cara menghadapinya? Silakan, Pak Arfa. Ya, terima kasih banyak, Mbak Ola. Sebelum saya menjawab Pak Septian ini, saya juga ingin mengundang teman-teman semua yang ingin mempelajari bagaimana teknik-teknik marah yang elegan itu. Seperti Pak Willy ini, karena Pak Willy sudah pernah ikut nih beberapa waktu yang lalu ya, anger management 2 hari. Jadi anger management itu seperti ini, Mbak Ola, seperti kalau kita bawa mobil gitu loh. Kalau bawa mobil itu, kalau belum belajar mobil dengan benar kan bahaya kan? Itu bisa nabrak-nabrak. Bisa nabrak-nabrak. Tapi bawa mobil itu perlu kan? Perlu. Ya, bawa mobil itu perlu. Nah, tapi kalau nggak belajar ya bisa nabrak-nabrak. Nah, itulah kita bikinkan pembelajarannya gitu. Jadi istilahnya sekolah mobilnya. Nah, sekolah mobilnya itu jadi dapat SIM-nya lah gitu. Kayak Anda bawa mobil, Anda udah punya SIM-nya, udah belajar, insya Allah aman gitu. Insya Allah aman. Gitu, Mbak Ola. Nah, Pak Septian di Pontianak ya, leader yang marah menggunakan kalimat yang tidak pantas. Ini namanya leader yang abuse ya, kalau saya bilang begitu, Mbak. Yang menyalahgunakan gitu ya, yang membuli gitu. Ini leader yang abuse, leader yang membuli bawahannya. Dan leader yang seperti ini tidak akan bertahan lama kok. Namanya udah jatuh kok. Ya, jadi sayang sekali gitu dia meniti jalur sampai berada pada posisi sekarang ini kan tidak mudah ya, gitu ya. Penuh perjuangan bertahun-tahun dengan darah, keringat dan air mata. Tapi pengorbanan yang sudah begitu besar itu akan rusak seketika hanya gara-gara marah ini. Itu rusak, seketika rusak, Mbak Ola. Dan yang menarik ketika kita marah itu, seringkali kejadian yang terjadi itu di luar dugaan gitu. Jadi kita tuh ketika kita marah itu kita selalu tidak siap, Mbak Ola. Itu kata kuncinya tuh. Bahkan saya tempel di meja kerja saya gini. Ketika Anda marah, biasanya Anda dalam kondisi yang tidak siap. Wah, gitu. Supaya memberikan sebuah alarm kepada saya bahwa jangan-jangan hari ini saya menghadapi suatu kejadian yang saya nggak siap gitu. Jadi kita harus selalu siap. Ini intinya kita harus selalu mempersiapkan skenario terburuk gitu. Misalnya, kan pernah tuh ada orang lagi talk show di TV ya, tahu-tahu mendadak disiram pakai air teh. Pernah lihat nggak itu kan? Sekarang juga ada di YouTube tuh ya, ada orang lagi talk show, seorang pengamat, seorang sosiolog gitu, tahu-tahu lawan bicaranya marah, disiram air panas, disiram air teh gitu, basah gitu ya. Nah, tapi karena dia kaget ya, tapi untungnya bisa mengendalikan dirinya gitu, sehingga dia hanya diam saja gitu. Nah, itu kan dia selamat sebetulnya. Tapi kalau dia sampai keluar kata-kata yang tidak pantas gitu ya, kalau dia sampai terpancing, nah itu dia juga akan rusak reputasinya. Maka kalau leader yang seperti itu ya kita tidak bisa mengelola kan. Ya kita kan tidak bisa mengontrol leader kita, ya, tapi yang harus kita kontrol adalah diri kita gitu. Betul. Jadi biarin aja leadernya mau pakai kalimat yang kurang pantas ya. Habis kita sebagai anak buah mau ngomong apa kan begitu. Betul. Ya kita harus mengelola diri kita sendiri. Dan kita harus siap gitu menghadapi kejadian-kejadian yang seperti itu gitu. Sebagaimana halnya tadi orang sedang talk show di TV di hadapan ribuan orang disiram air teh, tapi dia tetap bisa tegar gitu menghadapi itu. Ya. Pak Arfan, marah tadi kan Bapak sampaikan di awal ya sebagai bentuk artinya ada tanda yang menunjukkan memberikan sinyal ya kepada kita bahwa ada yang nggak beres ya kan. Lalu kemudian kita bisa mengungkapkan dan sebagainya. Apakah kemudian kalau kita sudah ungkapkan itu sudah pertanda selesai ya? Atau jangan-jangan kemarahan itu masih melekat, tersimpan, dan bahkan mungkin kalau tersimpan itu bisa menjadi dendam ya, bisa menjadi sesuatu yang pahit. Nah, bagaimana mencegah supaya itu tidak terjadi, dan apa sih tandanya bahwa kita tuh udah melepas marah, udah nggak jadi dendam begitu, Pak? Mungkin bisa kasih masukan tentang hal ini, silakan. Iya, kalau dalam pelatihan anger management itu ya kita katakan begini, Mbak Ola, perlakukan marah itu sebagai tamu, jangan sebagai penghuni.
dalam hati kita. Oke. Yang namanya tamu, misalnya ada tamu datang ke Smart FM, mau ketemu sama Mbak Ola. Ya. Apa yang harus dilakukan, Mbak Ola? Kita persilakan masuk, silakan duduk loh ya. Kan tamu kan Kemudian, silakan duduk kan. ya, kemudian Ya, sudah kita layani, silakan. Kalau dia mau pulang ya kita hantarkan kan gitu. betul. Jadi harus segera dilayani Ya. supaya dia tidak terus-menerus ada di situ. Itu kata kuncinya tuh Mbak Ola. Jadi kita tuh seringkali tidak menyelesaikan kemarahan itu. Sehingga akhirnya karena dia datang ke Smart FM mau ketemu sama Mbak Ola. Mbak Olanya nggak mau keluar-keluar. Aduh males lah. Gitu kan. Aduh siapa sih nggak kenal. Nggak pakai appointment lagi. Kan aku juga lagi sibuk gitu. Karena Mbak Ola nggak keluar-keluar, akhirnya tamu ini nungguin terus sampai sore. Ya, Mbak Ola jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar karena dia nunggu di depan di ruang tamu, gitu ya. Dan tamu ini nggak pulang-pulang sampai malam. Akhirnya Mbak Ola nggak keluar-keluar. Akhirnya tamu itu nginep di Smart FM. Nah, artinya kita sudah memperlakukan orang ini sebagai penghuni, bukan sebagai tamu. Yang namanya tamu harusnya diapain? Dilayani, diselesaikan urusannya supaya segera pergi, gitu. Segera pergi. Nah itu intinya begitu. Nah bagaimana caranya kita membuat orang ini merasa puas dan segera pergi. Nah itulah yang namanya kemarahan. Kemarahan itu harus di take care gitu. Istilah saya begitu. Di take care, dilayani dengan baik supaya dia segera pergi. Selama kita belum melayani dengan baik, maka kemarahan itu ibarat seseorang yang terus tinggal di ruang tamu kita dan tidak pergi-pergi. Bahkan dia nginep, dia bikin tenda di ruang tamu kita. Karena dia belum dilayani dengan baik gitu. Itu Mbak Ola. Perlakukanlah kemarahan sebagai tamu. Jangan sebagai penghuni. Dalam hati kita. Dalam hati.